Tidak sia-sia memanggilnya paman kecil. Bab 461. Bukankah kamu sering mengatakannya jika kamu adalah suamiku? Kata Arila. Carson adalah suaminya. Dia ingin melakukan apa, Arila tentu saja akan mendukungnya tanpa membutuhkan alasan apapun. Jawaban Arila sangat membuat Carson puas. Dia memegang wajah Arila dan memberikannya ciuman. Ini merupakan pertama kalinya di hadapan orang lain dia melakukan gerakan yang begitu mesra dengan Arila. Melihat kedua orang itu yang sedang berciuman, Darwin benar-benar merasa tidak senang. Dia pun berkata, "Sekarang kita sedang harus melakukan hal yang mendesak. Tunggu hingga malam hari kalian bisa kembali melanjutkan kegiatan kalian itu." Dia sekarang merupakan bujangan tua. Juga ada orang memberikan kehangatan kepadanya. Melihat orang lain yang begitu mesra, Darwin sangat rela untuk meninggalkan semua pekerjaannya dan pulang memeluk Eva dan melakukan hal yang sama. Tetapi pada saat ini sungguhlah tidak memungkinkan. Maka dari itu, dia baru menghentikan perlakuan mesra yang sedang dilakukan oleh keponakannya. Pada malam hari pada saat mereka sudah pulang ke rumah mereka, bisa melanjutkan kegiatan mereka itu. Tidak akan ada orang yang akan menghentikan mereka. Carson melepaskan Arila. Dengan dingin dia menatap Darwin, memperingatkannya untuk tidak usah berkata sembarangan. Istrinya hanya boleh dipermainkan olehnya. Wujud malu Arila juga hanya boleh dilihat olehnya. Orang lain manapun tidak boleh. Carson memeriksa kembali sabuk pengaman pada tubuh Arila. Setelah memastikan Arila aman, dia dengan cepat membuka kotak. Di dalam kotak terdapat sebuah senjata baru, merupakan senjata terbaru yang dikeluarkan oleh wilayah militer Kota Pasir Bumi. Daya jangkauan tembaknya adalah 400 sampai 1000 meter. Pada saat senjata ini pertama kali keluar, Carson sudah ingin mencobanya. Tetapi ini merupakan harta kesayangan Darwin. Siapapun tidak boleh menyentuhnya. Melihat kebaikan Darwin, Carson memberikan senyumannya dan berkata, "Aku akan memanggilmu paman kecil." Darwin pun berkata, "Memberikanmu barang bagus baru akan memanggilku paman kecil. Tidak memberimu barang yang bagus akan memanggilku Darwin. Aku benar-benar seperti dipermainkan olehmu." "Omong kosong," kata Carson sambil mengarahkan ujung tembakan ke jendela, melihat orang-orang yang berada di pulau. Darwin bertanya, "Sudah siap?" Carson menganggukkan kepalanya. "Ya." Mendapat jawaban dari Carson, Darwin mempercepat laju helikopternya, membuat helikopter terlihat seperti burung kecil yang sedang terbang. Hingga mendapat ketinggian yang pas, Carson bersiap mengeluarkan tembakannya. Dor! Terdengar suara tembakan. Satu orang musuh, juga merupakan orang yang memberikan perintah kepada musuhnya tadi, sudah mati tertembak. Pada saat ketua mereka mati, pada saat bawahan ketua tersebut ingin memberikan reaksi dan menembak mereka, Darwin dengan cepat menambah kecepatannya dan terbang dengan tinggi, menjauh dari lingkungan para musuh. Mereka biasanya sangatlah jarang bersatu. Jika tidak sengaja bertemu pun, mereka tidak akan berbicara banyak. Tetapi pada saat mereka berdua bekerja sama, tidak perlu menunggu hingga waktu yang lama. Mereka akan bisa menjadi sangat cocok dengan cepat. Dua orang satu gerakan. Dengan menggunakan tatapan mata yang begitu sedikit, mereka bisa melihat dengan sangat jelas, sama sekali tidak membutuhkan pembicaraan yang panjang. Seperti kata pepatah, untuk menghancurkan penjahat, maka hal yang harus dilakukan pertama kali adalah menghancurkan raja mereka. Dan pemimpin mereka sudah dijatuhkan oleh Carson. Sekelompok orang itu juga tidak memiliki tenaga lagi, dan hati mereka juga sudah berantakan.
Setelah membereskan ketua mereka, sisa orang mereka dengan sendirinya akan diserahkan kepada Henry. Tidak membutuhkan bantuan Carson dan Darwin lagi. Menyenangkan tidak? Tanya Darwin. Tidak ada yang menyenangkan atau tidak. Yang ada mereka salah mengikuti orang. Carson menaruh pistolnya dengan baik. Dengan suram dia menjawab. Hanya menghadapi satu orang. Jika bisa membuat dia merasa puas, maka orang tersebut tidak akan lagi bisa dipanggil sebagai Carson. Duduklah dengan erat. Setelah mengatakan hal itu, Darwin menambah kecepatan. Dengan cepat meninggalkan pulau, semakin terbang semakin jauh. Di tubuh Carson terdapat luka. Arila juga terkena gigitan ular. Mereka secara alami tidak bisa pergi ke Blue Sipila berkumpul dengan yang lainnya. Mereka harus segera ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Setelah mengobati lukanya, barulah bisa pulang untuk bertemu Rila. Jika tidak, pada saat Rila melihat ayah dan ibunya mengalami luka, dia pasti akan merasa begitu sedih. Pada saat sampai ke rumah sakit, dokter mengatakan jika Arila digigit oleh ular berbisa, dan untungnya bisa ular ini tidak terlalu mematikan. Tetapi setelah beberapa jam terkena oleh gigitan ular beracun itu bisa akan menjadi sangat beracun hingga merenggut nyawa. Nasib baik Carson begitu cepat membuang racun yang berada di kaki Arila, baru bisa memberikan banyak waktu untuk Arila terhindar dari kematian. Sekarang dokter masih memberikan Arila obat penawar, membersihkan semua racun yang ada pada tubuhnya, dan memastikan tidak akan terjadi masalah lainnya. Tetapi luka di tubuh Carson benar-benar membuat Arila merasa canggung. Karena dia tidak rela meninggalkan Arila sedikit pun, menyuruh dokter untuk membantunya mengobati lukanya di ruang inap. Luka yang didapat di tubuhnya adalah luka pada saat dia berguling di tanah dan memanjat tebing. Dan lagi pada saat itu, luka yang tanpa sengaja ditinggalkan oleh Arila. Perbandingan kedua luka ini sangatlah mencolok, membuat semua orang yang melihat bisa membedakannya. Dokter sambil membantu mengobati luka Carson sambil menatap Arila. Tatapannya sedang berkata, luka di tubuh Carson sudah sangat serius. Arila masih begitu tega melakukan hal seperti ini. Arila menundukkan kepalanya, tidak berani melihat orang lain. Hari ini jika bisa menahannya, maka akan lebih bagus. Jika tidak, mereka akan membuat semua orang tahu hal yang mereka perbuat di pulau. Tinggalkan obat ini. Kalian pergilah terlebih dahulu. Tiba-tiba Carson menyuruh dokter keluar. Menunggu hingga dokter keluar, Carson mengangkat kepala Arila, melihat wajahnya yang sudah memerah. Carson mengetahui gadis kecil ini ada saatnya nyalinya begitu besar. Tetapi sesudah nyali besarnya berlalu, dia akan berubah menjadi begitu pemalu. Pada saat dia merasa malu, dia sungguh terlihat sangatlah lucu. Di mata Carson, tidak peduli dia terlihat seperti apa, semua ekspresinya sangatlah lucu. Carson menaruh obat tersebut pada tangan Arila, membantunya menyisir rambutnya, tersenyum dan berkata, "Sudahlah, tidak usah malu. Dokter sudah pergi. Tidak akan ada orang lagi yang mentertawakanmu." "Aku tidak takut ditertawakan orang lain," Arila berkata dengan suara kecil. Carson pasti tidak mengetahui. Orang yang benar-benar membuatnya malu adalah Carson. Carson mengelus kepala Arila dan tersenyum nakal. "Luka di tubuhku adalah kamu yang membuatnya, maka ini akan menjadi tanggung jawabmu." Melihat luka di tubuh Carson, hati Arila terasa sangat sakit. Tidak memperdulikan tatapan nakal Carson, dia pun berkata, "Semua salahku.
Selanjutnya, aku pasti akan lebih memperhatikannya. Tidak akan melukai dirimu lagi. Tidak apa-apa kok. Aku menyukai luka yang kamu tinggalkan di tubuhku. Carson mengambil tangan Arila dan menciumnya. Senyuman lembutnya memberikan kehangatan dan juga membuat orang merasa sangat nakal. Arila mengambil tangannya. Gerakannya begitu lembut membantu dia memakaikan obatnya. Luka sekecil apapun tidak akan dilewatkannya. Dia sangat serius membantu Carson mengobati lukanya. Wujud Arila yang begitu serius benar-benar membuat orang-orang menyukainya. Carson tidak bisa menahannya dan menundukkan kepalanya untuk mencium wajah Arila. Arila. Carson memanggil nama Arila. Begitu banyak hal yang ingin dia katakan kepada Arila, tetapi tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Ya, Arila menjawab dengan ringan. Menaikkan kepalanya dan melihat Carson, dan kembali menundukkan kepalanya, mengobati luka Carson dengan serius. Carson berkata, "Akulah yang membuatmu kesusahan." "Bagaimana bisa tiba-tiba berkata seperti itu?" kata Arila sambil menaikkan kepalanya dan menatap Carson, berkata dengan begitu lembut. "Kamu tidak membuatku merasa kesusahan. Bersama denganmu, aku merasa sangat bahagia, sangat puas." Dahulu, dia selalu merasa dirinya begitu kesepian. Tidak ada orang yang menyayanginya, sampai pada akhirnya dia bertemu dengan Carson.